Baik, terima kasih telah bergabung di mata kuliah desain grafis. Saya kembali mengulang tentang materi sejarah desain grafis. Untuk pertemuan kali ini kita akan bicara masalah sejarah dari perkembangan komunikasi grafis. Seperti yang telah diuraikan awal bahwa pertama perkembangan seni grafis itu ditemukan ketika ditemukannya sebuah lukisan dinasti Qing ya yang menggambarkan Cai Lung sebagai pembuat kertas. Lalu di Mesir pun ditemukan sebagai pelacak sejarah dalam grafis yang ditelusuri dengan peninggalan manusia dalam bentuk gambar-gambar grafis, yaitu ditandai dengan tanda dan simbol yang berwujud gambar atau dikenal dengan piktograf atau tulisannya dengan nama ideograf ya. Nah, beberapa penemuan yang lain itu ditemukan juga di Prancis, yaitu ditemukannya di sebuah lukisan di gua di Lascaux, Prancis ya. Nah, ini ditemukan 15.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Nah, penempatan acak dan pergeseran skala ini menandakan ternyata ada kekurangan masyarakat prasejarah dalam memahami struktur dan urutan dalam merekam pengalaman mereka ya. Tetapi kalau sekarang, zaman now ya, zamannya abad milenial, semua catatan sejarah itu kita rekam dalam media sosial dan itu sangat sistematis urutannya ya, berupa waktu, tempat dan sejarah sampai kegiatannya. Itu bisa terekam kalau sekarang ya. Dan disimpan di media yang luar biasa banyaknya. Kalau dulu sangat terbatas. Nah, perkembangan selanjutnya kita memang tidak bisa melupakan sejarah karena perkembangan visual grafis itu akan berulang kembali dengan mode ataupun dengan tren yang selalu berganti ya. Nah, walaupun kita zaman modern, ternyata beberapa desain kita senang kepada gambar-gambar klasik ataupun zaman-zaman lama. Oleh sebab itu, maka perlunya kita mempelajari sejarah ya. Bagi kita yang belajar pertama desain grafis visual, pahami dulu bagaimana makna-makna ataupun sejarah sehingga kita nanti akan bisa mengambil inspirasi ataupun ide untuk membuat hal-hal yang baru ke depan ya. Itu gunanya mempelajari sejarah. Baik, ini adalah contoh huruf atau aksara ya yang yang ditampilkan ya atau yang merupakan ditemukannya lambang aksara sebagai alat komunikasi ya awal oleh bangsa Yunani ya. Lalu disempurnakannya di Yunani pun kurang lebih 400 tahun sebelum Masehi ya dengan mengubah 5 huruf menjadi huruf-huruf hidup ya. Nah, kalau sekarang kita dikenal dengan 5 huruf itu adalah A, I, E, O, U ya, A, I, O, U ya. Nah, ini adalah beberapa sejarah tentang perkembangan dari huruf-huruf mulai asal muasalnya desain grafis. Nah, lalu pada masanya ya itu kita mengenal juga adanya tentang penyalinan buku ya. Nah, penyalinan buku ini ditemukan pertama kali itu di Eropa ya ketika perguruan tinggi pada milenium kedua. Karena apa? Karena buku itu memang menjadi sebuah tuntutan kebutuhan yang sangat tinggi pada masa itu di perguruan tinggi. Oleh sebab itu ditemukanlah teknologi cetak ya. Sebelum ditemukan teknologi cetak itu sehingga buku itu harus disalin dengan tangan ya. Nah, ini adalah salah satu contoh huruf black letter script ya. Yang ditulis pada zamannya. Nah, ini adalah buku tertua ya. Etruscan Godbook ya, usianya kurang lebih 2.673 tahun ya. Ini ditemukan 70 tahun yang lalu pada saat menggali kanal dari Sungai Stroma di Bulgaria ya. Nah, ini buku ini dibuat 6 lembar emas 24 karat ya. Diikat dan dijilid dengan cincin ya, plat, ditulis dengan karakter Etruscan dan juga terdapat gambar kuda, penunggang kuda, sebuah siren, kecapi dan prajurit ya. Ini simbol-simbol ya. Kebayang kalau buku-buku sekarang seperti ini ya, orang kaya semua ya, karena susah sekali ya. Zaman dulu itu dibuat dari emas, makanya penemuan itu sangat sangat buku tertua lah ya, jadi masih bagus ya karena terbuat dari emas, tidak rusak ataupun hangus. Nah, berbeda dengan buku yang ditemukan buku tertua Nang Hamdani Library ya, usianya 1693. Nah, kondisinya udah rusak ya karena ini terbuat dari kertas dan ini berisi teks gnastik ya yang bertanda sekitar paruh pertama abad ke-4 Masehi, ditulis pada bahasa Koptik dan naskah ini diduga dari bahasa Yunani ya.
saat ini ditemukan di Museum Koptik Kairo, Mesir ya. Jadi dari kulit ya, bukan dari kertas ini ya, tapi masih bisa kebaca walaupun tidak utuh ya. Nah, ini ditemukannya Daimon Sutra, ya, usianya 1145 tahun. Buku ini disalin oleh pria bernama Wong Ji pada Mei 898 Masehi atas perintah dari kedua orang tuanya, dicatat pada akhir teksnya ya. Nah, ini buku-buku tertua yang ditemukan dalam sejarah. Nah, termasuk Gutenberg Bible ya. Nah, Bible ya. Bible ini ditemukan pada usia 600 tahun, dicetak oleh Johannes Gutenberg ya. Gutenberg itu seperti kita ketahui penemu mesin cetak juga ya di Main, Jerman. Nah, dianggap buku tertua karena dicetak menggunakan movable typing di dunia barat ya. Meskipun di Cina sudah ada contoh sebetulnya ya tentang buku-buku berabad-abad sebelumnya seperti Daimon Sutra yang barusan kita lihat. Nah, selanjutnya ditemukannya Madrid Codex, usianya 494 tahun. Ditemukan di Spanyol pada tahun 1860-an. Madrid Codex ini dikenal sebagai Trocotercenius Codex, yaitu salah satu buku yang ditemukan pada periode pra-Columbus di daerah kebudayaan Maya sekitar 900 sampai 1521 Masehi. Nah, inilah kurang lebih gambarnya buku-buku tertua. Nah, salah satunya juga yang terkenal ya, yaitu desain Islamik ya. Beberapa negara Islam itu menggunakan desain grafis untuk menghiasi ayat-ayat suci Al-Qur'annya ya, atau kitab-kitab sucinya itu dihiasi dengan kaligrafi ya yang ada di dalam isi kandungan ajarannya ya. Nah, ini ditulis huruf Nas abad ke-12 ya. Huruf Kufi pada abad 9 atau ke-10 yang seperti sebelah kiri. Nah, kalau ke abad 12 itu sudah dihiasi dengan beberapa grafis yang sangat terkenal ya. Jadi kebudayaan tulis desain grafisnya sudah mulai terkemuka ya. Bahkan sampai saat ini jika Anda melihat beberapa kitab suci Al-Qur'an itu kan dihiasi juga ya oleh desain Islamik. Nah, grafis Islam yang lainnya ini ditemukan juga ya pada abad ke-9 atau 10 Masehi ya, tentang Egyptian Quran ya. Di sini ditemukannya pada abad tersebut ya. Nah, lalu setelah itu kita masuk pada abad yang namanya abad cetak ya. Abad udah masuk kepada, kalau dulu nulis hanya dokumen dan sangat terbatas sekali, paling cuma bisa ditulis itu paling banyak juga mungkin 10 atau sampai 20, tidak bisa lebih ya karena keterbatasan ya. Tapi kalau dalam dunia cetak itu sudah bisa sudah bisa memproduksi hasil karyanya itu diperbanyak ya. Nah, salah satunya adalah dengan masuknya masa era cetak. Nah, dengan ditemukannya teknik mencetak mungkin ditemukan secara tak sengaja. Nah, hal ini diilhami oleh beberapa kejadian alam. Dari mana hal itu bisa terjadi? Ketika itu ada seorang ilmuwan ya, tafakur ya, ketika dia melihat di padang pasir ada sebuah permukaan tanah yang lembut, tetapi ketika seekor binatang ataupun manusia menapaknya, maka terjadilah bekasan lekukan telapak kaki yang sama ya, seperti dia menginjaknya gitu ya. Jadi dia meninggalkan jejak apa yang dia langkah itu. Nah, hal inilah mengilhami mesin cetak ya, artinya setiap kalimat atau kata ketika dicetak pada ukuran ataupun kertas yang putih, dia akan cetak yang sama gitu ya. Nah, jadi makanya dikenal dengan sampai saat ini dikenal dengan press ya. Press itu kan mencetak ya. Nah, termasuk digunakan oleh jurnalis ya. Jurnalis itu kan dikenal dengan persnya ya. Pers itu ya tadi menekan, mencetak ya, ataupun menekan ya. Oleh sebab itu kadang kerap kali pers itu seolah-olah menjadi seorang bisa menekan ya agar rakyat ataupun bersuara ya kepada pimpinan, sehingga pimpinan itu bisa mengetahui ya. Nah, makanya pers atau jurnalis itu memiliki kekuatan di dalam negara ya, makanya dikenal dengan kekuatan yang keempat ya, selain dari badan eksekutif, legislatif, salah satunya pers itu. Kenapa ya? Karena dia bisa memiliki massa dan dengan pemberitaan-pemberitaan ya, tapi tentu dengan pemberitaan yang benar ya, bukan berita-berita yang hoax ya.
Nah, itulah asal muasalnya komunikasi yang berasal dari pers cetak ya. Nah, salah satunya itu adalah kontribusinya dari desain grafis ini juga. Nah, saudara-saudara sekalian, ini beberapa gambaran tentang sejarah abad ke-8 di Cina, Korea, dan Jepang yang telah memproduksi juga beberapa karya ya desain grafis yang dikenal dengan mencetak blok kayu ya. Nah, ini contohnya pada abad 15 pada masa itulah dimulai dicetaknya berupa gambar saja, tetapi kemudian dicetak juga huruf dan ternyata muncul jauh lebih sulit daripada mencetak gambar ya, huruf itu ya. Nah, ini ditemukan akhirnya tahun 1440 barulah sistem cetak yang sangat praktis oleh Johannes Gutenberg ya di Mainz, Jerman ya. Nah, buku pertama yang dicetak itu adalah Injil ya. Ini kitab Injil dicetak pertama kali ya untuk memperbanyak ya kitab sucinya Nasrani zaman waktu itu. Nah, ini adalah beberapa contoh ya zaman dulu mesin cetak ya yang masih sederhana ya. Nah, ini sudah mulai kepada agak semi modern abad 19 di mana zaman industrialisasi di Eropa ya. Nah, Frederick Koning itu menciptakan mesin cetak dengan kecepatan tinggi ya. Di sini dikenal dengan high speed press tahun 1812. Sehingga mesin penyusun huruf itu composing mesinnya dibuat pada tahun 1846. Jadi artinya di sinilah sudah mulai pembuatan huruf-huruf dan bisa mencetak berupa buku ya, poster ataupun hal-hal yang bersifat teks yang bisa disebarkan secara luas dan banyak ya. Nah, abad 20 itu mulai ditemukannya mesin cetak offset. Nah, namanya Alois Senefder ya. Dia hidup antara 71 sampai 1834 dan sering disebut sebagai penemu proses cetak offset pertama di dunia ya. Nah, ini offset ya. Mesin cetak offset itu pertama diciptakan oleh Caspar Hermann di Amerika Serikat tahun 1606 ya. Jadi awal cikal bakalnya ya, sedangkan mesin cetaknya sendiri itu diciptakan oleh Caspar Hermann. Nah, kalau saudara melihat perkembangan saat ini ya, inilah kurang lebih mesin-mesin cetak yang sudah sangat modern ya. Ini dengan 4 warna dan bisa separasi ya, dengan 4 warna separasi ya. Ini namanya mesin GTO ya. 4 warna 54 ya, dan kecepatannya luar biasa sekali ya. Nah, bahkan sekarang ini bisa mencetak berapa ribu dalam waktu berapa detik ya. Kalau mesin cetak print seperti saudara punya di rumah itu sama ya, ada 4, ada 8 warna, kualitasnya jauh lebih bagus, tapi daya cetaknya itu masih terbatas lah. Kalau ini bisa ribuan, ratusan dalam berapa waktu ya. Baik saudara-saudara, inilah beberapa tokoh pelopor desain grafis ya. Di antaranya adalah satu pertama Saul Bass ya. Dia itu adalah graphic designer ya dan filmmaker. Nah, hidup tahun 1620 dan tahun 1996. Nah, karya-karyanya saudara lihat di belakangnya, dia pembuat logo ya, AT&T ya, lalu pesawat ya. Nah, ini UZZ ya. Lalu yang lainnya United Way ya. Ini beberapa merek terkenal pada zamannya ya. Saul Bass ya, hidup tahun 1920 sampai 96 ya. Nah, mungkin saudara belum lahir ya tahun ini. Nah, selanjutnya Saul Bass poster ya. Nah, poster ini membuat tidak ada, kalau lihat pada zamannya itu tidak ada separasi ya. Jadi masih warna seperti sablon lah ya, terdiri dari warna-warna dasar ya, dan paduan 4 warna tapi sangat terpisah ya. Tetapi desain-desainnya sangat menarik dan sangat inspiratif lah ya. Nah, ini adalah karya Saul Bass yang merupakan masterpiece dari sebuah pekerjaan desain grafis. Nah, pada waktu itu juga dia yang membuat film terkenal desain title sequence yang dibuat oleh Bass sendiri ya. Termasuk poster-poster, dulu kan film-film itu ketika ada dia terbit ya, baru dibuat poster-posternya. Nah, lalu ini Milton Glaser ya. Logo yang terkenal pada zamannya itu adalah I Love New York ya. Nah, ini dia seorang desain grafis yang terkenal dengan karyanya yaitu Bob Dylan ya. Lalu dia membuat logo I Love New York. Nah, sekarang udah macam-macam ya. I Love Bali, I Love Bandung, I Love macam-macam ya. Nah, inilah logo-logo yang beken pada zamannya ya. Itu tahun dan sekarang
tahun 68 ya. Nah, sekarang tahun 2020 jika saudara lihat beberapa baju pun sama menggunakan logo yang sama dan kembali lagi ya. Nah, inilah perlunya kita mempelajari sejarah dan bentuk-bentuk ya. Nah, salah satunya ada New York Magazine, itu adalah majalah mingguan ya. Dulu didirikan tahun 68, fokusnya pada gaya hidup, budaya politik dan kehidupan kota New York. Dan majalah ini merupakan salah satu majalah lifestyle pertama dan didirikan oleh Milton Glaser ya, dengan ahli grafisnya seperti ini ya. Nah, Milton Glaser juga ya lalu dia menciptakan sebuah karya ya dari Bob Dylan poster ya seperti ini ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Lalu ada Piet Mondrian ya, desain minimalis ya. Dia pelukis Belanda dan mengenalkan gaya minimalis dan lukisan ya. Dan dia menggunakan 3 warna ya, dari dasar biru, kuning dan merah ya. Nah, inilah menjadi karya-karya dia ya. Nah, jika kita lihat perhatikan ini kan seperti 2 dimensi ya, padahal cuma garis-garis begitu saja ya. Tapi dia bisa menciptakan pada zamannya dengan sederhana tapi seperti 3 dimensi ya. Dia tidak membuat struktur yang sistematis atau sama ya. Tapi luar biasa karyanya ya, sangat terkenal pada zamannya. Dia dibuat pada sebuah kanvas dengan komposisi merah, kuning dan biru ya tahun 1921. Nah, karya lainnya adalah yang paling terkenal dari karya selanjutnya adalah logo Nike ya. Nah, Nike mulai tahun 2021 sampai sekarang tuh luar biasa ya. Dengan checklist saja itu dulu kan warnanya ramai seperti ini. Sekarang Nike itu sangat sederhana ya, polos cuma gambar logo saja ya. Dan itu sangat luar biasa ya digunakan dan menjadi brand dunia sampai saat ini ya. Nah, ini komposisinya ya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia masuk desain grafis ketika masuk itu dan mulai berkembang itu ketika setelah kemerdekaan tahun 45 ya. Nah, ketika itu dibuat lukisan-lukisan atau di mana-mana ya orang menggambar hidup merdeka atau mati atau bung ayo bung, maksudnya berjuang ya, dengan logo visualnya bahwa kita di penjara atau ditekan ya dengan dirantai simbol dan kita lepas rantai itu ya dengan warna merah putih. Nah, itu artinya berjuang untuk kemerdekaan. Nah, di situ digambar sama seperti zaman sekarang ya, orang-orang suka melukis di jalanan ya, tapi zaman dulu itu memang untuk semangat perjuangan ya, yaitu selalu menulis merdeka atau mati ya. Nah, kata-kata itu diambil dari penutupan pidato Bung Karno ya, tanggal 1 Juni 1945 ketika lahirnya Pancasila. Nah, saat itulah Avandi mendapatkan tugas untuk membuat poster. Nah, inilah posternya ya. Nah, itu perkembangan grafis di Indonesia. Nah, jika melihat pada perkembangan selanjutnya, ada beberapa hal simbol dari komunikasi ya. Di antaranya jika saudara melihat seperti gambar di layar sebelah kanan itu kan simbol dari ular itu adalah manfaatnya banyak ya, selain dia racun tapi dia juga bisa ada penawar dari racun atau pengobatan juga ya. Makanya kalau lihat farmasi itu simbol itu dari ular ya seperti itu dan itu pengobatan ya. Nah, penggunaan simbol ini dalam penyampaian pesan itu disebut dengan piktogram ya. Nah, piktogram atau penggunaan simbol sering didefinisikan sebagai often also known as a pictogram or a single unit or icon ya, atau ikon-ikon yang dijadikan lambang ya. Nah, jadi ketika kita melihat logo itu kita tahu wah itu apotek ya, atau ketika kita melihat misalnya logo Kubah oh itu ada musola ya. Kita melihat logo beberapa rokok di Cakra ya, dilarang merokok itu udah tahu. Nah, itu adalah piktogram atau penggunaan simbol ya, dan sekarang sangat berganti sekali, termasuk jalan raya ataupun simbol-simbol lalu lintas. Kebayang kalau lalu lintas itu tidak menggunakan simbol, komunikasinya panjang, wah keburu kecelakaan. Sebab itu dia menggunakan simbol-simbol. Merah pasti berhenti ya, hijau maju ya. Nah, itu yang sangat bermanfaat bagi perkembangan dunia saat ini dari komunikasi visual ya. Nah, the meaning of pictogram is essential image that are used to present data. Yeah, they are usually a simple representation of a concept with a unique color, flat design. Pictogram are ideal for designer because they can give a snapshot
of quantitative and volume in visually impactful way. Ya. Nah inilah definisi dari piktogram. Ya. Nah kalau istilah komunikasi dikenakan dengan komunikasi simbol. Ya. Nah seperti ini ya, ini simbol dilarang merokok ya. Ini gambar larangan. Ya. Nah inilah yang dinamakan ideogram dari bahasa Yunani yaitu idea yang berarti adalah ide ya. Dan yapou yang berarti menulis ya, artinya simbol grafis yang mewakili ide daripada sekelompok huruf. Nah, para ahli berpendapat bahwa ideogram itu telah dipakai sejak zaman purbakala, mulai di dataran Eropa dan tetap menjadi bagian dari budaya manusia lebih dari 3.000 tahun ya. Nah, ini masih digunakan sampai sekarang. Nah, ini beberapa hal contohnya ya. Nah, sekarang desain grafis sudah berubah perkembangannya berwujud menjadi desain yang sangat dinamis, bukan statis lagi gambar-gambar, dan dia bisa bergerak atau animasi ya. Nah makanya sekarang perubahannya luar biasa dari desain grafis ya menjadi ke animasi dan sebagainya. Dan kita dikenal juga dengan namanya animasi komputer ya. Jadi animasi komputer ini menciptakan beberapa ilusi ataupun gambaran ya, image brain ya, yang gambarnya bisa bergerak dan bisa dilihat ya dari komputer dari beberapa kumpulan gambar ya. Nah, pada zaman dulu itu animasi itu hanya diproduksi pada orang-orang film saja ya, sangat terbatas. Sekarang itu luar biasa, sangat tidak terbatas, dan sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang sangat simpel dan bisa digunakan oleh siapapun dimanapun kapanpun ya dengan menggunakan komputer yang ada. Nah, demikian paparan tentang komunikasi visual yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Selanjutnya kita diskusi. Baik, silakan.